Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lusma Lestari, NIM 1844798. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6. STIE Sultan Agung Pematang Siantar dengan mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam kantor akuntan publik. Langsung saja kita masuk ke kasus, yaitu kasus kredit macet BRI cabang Jambi 2010. Kredit macet hingga 52 miliar rupiah, akuntan publik diduga terlibat. Seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai 52 miliar rupiah dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis di bidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI cabang Jambi yang terlibat kasus tersebut, Selasa 8 Mei 2010 menyatakan, setelah kliennya diperiksa dan dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, terungkap ada dugaan keterlibatan dari Biasa Sitepu yang adalah sebagai akuntan publik pada kasus ini. Hasil pemeriksaan yang kemudian dikonfrontir keterangan tersangka dengan para saksi Biasa Sitepu, terungkap ada terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman modal ke BRI cabang Jambi. Ada 4 aktivitas data pada laporan keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam laporan oleh akuntan publik sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan ditemukan dugaan korupsinya. Ada 4 aktivitas laporan keuangan Raden Motor yang tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang diajukan ke Bank BRI, hingga menjadi sebuah temuan serta kejanggalan dari pihak kejaksaan untuk mengungkap kasus kredit macet ini, tegas Fitri. Keterangan serta fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dibandingkan keterangannya dengan keterangan saksi Biasa Sitepu yang berperan sebagai akuntan publik dalam kasus ini di Kejati Jambi. Seharusnya data-data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan harus lengkap. Tetapi di dalam laporan keuangan yang diberikan oleh tersangka Jane Muhammad sebagai pimpinan Raden Motor ada data-data yang diduga tidak disajikan dengan seharusnya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Tersangka Effendi Syam berharap penyidik di Kejati Jambi bisa melaksanakan pemeriksaan dan mengungkapkan kasus secara adil dan menetapkan pihak-pihak yang juga terlibat dalam kasus tersebut, sehingga semuanya terungkap. Sementara itu, penyidik kejaksaan masih belum mau berkomentar lebih banyak atas temuan tersebut. Kasus kredit macet itu terungkap setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Jane Muhammad sebagai pemilik Raden Motor. Sementara itu, pihak Kejati Jambi masih menetapkan 2 tersangka, yaitu Jane Muhammad sebagai pemilik Raden Motor yang mengajukan kredit dan Effendi Syam dari pihak BRI cabang Jambi sebagai pejabat yang menilai pengajuan sebuah kredit. Ada 8 prinsip etika profesi akuntansi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetisi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Apabila dugaan keterlibatan akuntan publik terhadap kasus korupsi dalam mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar rupiah dari Bank BRI cabang Jambi tahun 2009 oleh perusahaan Raden Motor sehingga menyebabkan kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika profesi akuntansi yang dilanggar oleh akuntan publik, yaitu A. Tanggung jawab profesi. Akuntan publik tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional dikarenakan akuntan publik tersebut tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik dalam hal pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar rupiah dari BRI cabang Jambi pada tahun 2009, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat atau Raden Motor terhadap akuntan publik hilang. B. Kepentingan publik.
akuntan publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik atau Raden Motor dikarenakan melakukan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI dengan tidak membuat laporan mengenai 4 kegiatan. C. Objektivitas. Akuntan publik tidak menjalankan prinsip objektivitas dengan cara melakukan tindak ketidakjujuran secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor. D. Perilaku profesional. Akuntan publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan palsu sehingga menyebabkan reputasi profesinya buruk dan dapat mendiskreditkan profesinya. E. Integritas. Akuntan publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan publik dan kepentingan pribadi dari akuntan publik itu. F. Standar teknis. Akuntan publik tidak menjalankan etika atau tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, atau IAI KAP. Di antaranya etika tersebut antara lain: A. Independensi, integritas, dan objektivitas. B. Standar umum dan prinsip akuntansi. C. Tanggung jawab kepada klien. D. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. E. Tanggung jawab dan praktik lain. Adapun sarannya yaitu pelanggaran dalam etika profesi mudah saja terjadi. Hal ini dikarenakan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas tidak terlaksana dengan baik. Perlu adanya seminar dan pelatihan yang rutin terhadap suatu profesi. Ini dikarenakan peluang-peluang untuk timbulnya suatu pelanggaran semakin besar di era waktu sekarang ini. Selain itu juga, keimanan yang mendasari dalam profesi perlu dijunjung tinggi. Sekali lagi, perlu kita ketahui kecurangan terjadi karena lemahnya mental dan moral dalam individu-individu yang terlibat. Kita dan sesiapapun memang tidak akan mengetahui, tetapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Sekian persentase yang saya berikan untuk mata kuliah etika profesi ini. Kurang lebih saya minta maaf. Saya Linda Lusma Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.